Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikatur Rahman, NIM 2019-3138. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis yang bertema tugas dan wewenang OJK. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam ILK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga pengawasan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Dalam pengawasan OJK, diantaranya itu ada perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, asas-asas OJK. Yang pertama itu independensi. Independensi artinya OJK harus independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dengan tetap sesuai peraturan undang-undang. Yang kedua itu asas kepastian hukum, yaitu sebagai negara hukum, OJK yang beroperasi di Indonesia mengutamakan peraturan undang-undang dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan. Yang ketiga itu asas kepentingan umum, artinya asas membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Dan yang keempat itu asas keterbukaan, artinya OJK membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraannya. Yang kelima, asas profesionalitas. OJK mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan undang-undang. Dan yang keenam, asas integritas. OJK berperan teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Asas yang terakhir itu yaitu akuntabilitas, yaitu yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang selanjutnya itu tugas OJK. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang wewenang OJK. Wewenang OJK itu ada 10. Yang pertama, menetapkan peraturan undang-undang di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Dan yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Dan yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Dan yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku di sektor jasa keuangan. Dan yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Dan yang ke-8, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Dan yang 9, memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melanggar peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, OJK berwenang memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.